Sapa Indonesia Malam, kita mulai dari informasi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri memberikan instruksi kepada seluruh kadernya pasca insiden pembakaran bendera partainya dalam unjuk rasa tolak rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Rabu lalu. Ia meminta seluruh kadernya merapatkan barisan mengawal proses hukum kasus pembakaran bendera partai. Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP Megawati Soekarno Putri mengeluarkan surat perintah harian untuk seluruh kader PDI Perjuangan di Indonesia. Surat perintah ini merupakan reaksi sang Ketua Umum terhadap insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan saat aksi unjuk rasa penolakan rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila Rabu kemarin. Melalui surat itu, Megawati meminta aksi pembakaran bendera PDI Perjuangan diproses hukum. Ia pun meminta setiap kader merapatkan barisan dalam mengawal proses hukum pembakaran bendera ini. Melakukan pengeroyokan, pengepungan terhadap PDI Perjuangan. Karena itulah kami diperintahkan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri untuk menyampaikan kepada seluruh kader agar kita tetap optimis menempuh jalur hukum, jangan emosi. Kita kedepankan politik yang berkebudayaan tersebut. Nah, untuk itu mari kita rangkul seluruh komponen bangsa, kita kedepankan politik rekonsiliasi, musyawarah, dan dialog. Hari ini, kader PDI Perjuangan juga melaporkan insiden pembakaran bendera partai itu ke Mapolda Metro Jaya. PDI Perjuangan menyesalkan kejadian tersebut dan berharap polisi mengusut tuntas kasus ini, termasuk menangkap para pelaku pembakaran bendera. Prinsipnya adalah PDI Perjuangan menyerahkan ini kepada aparat penegak hukum. Dalam hal ini Polda Metro Jaya, Kapolri dalam menegakkan proses keadilan yang kita harapkan. Gitu. Harapannya Pak? Kalau harapannya adalah kita minta ya siapapun yang melanggar aturan, siapapun yang melanggar hukum, ya tentunya ada proses hukum yang masing-masing harus mampu mempertanggungjawabkan ini secara hukum juga. Sebelumnya, persaudaraan alumni 212 yang ikut dalam unjuk rasa penolakan RUU HIP sudah buka suara. Melalui pesan suara, juru bicara PA 212 Haikal Hasan mengaku tidak tahu perihal pembakaran bendera PDI Perjuangan. Soal pembakaran saya kebetulan nggak lihat dan saya nggak hadir di acara pembakaran itu, dekat-dekat situ nggak ada. Jadi saya nggak bisa tanggapan gitu ya. Tapi kalau itu dibilang dari kita, nggak bakal lah. Kita tahu kok, saling menghormati aja. Hari ini, unjuk rasa memprotes adanya aksi pembakaran bendera partai masih dilakukan sejumlah kader dan simpatisan PDI Perjuangan di sejumlah daerah. Di Bekasi, Jawa Barat, kader dan simpatisan PDI Perjuangan melakukan long march hingga ke Polres Bekasi Kota. Sementara di Banyumas, Jawa Tengah, dengan tuntutan yang sama, sejumlah kader dan simpatisan berunjuk rasa di depan pintu gerbang kantor Bupati. Tim Liputan, Kompas TV. Aksi penolakan RUU Haluan Ideologi Pancasila (HIP) di gedung DPR Rabu lalu berbuntut panjang karena adanya insiden pembakaran bendera PDI Perjuangan. Kemarin, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri langsung mengeluarkan surat perintah kepada seluruh kadernya untuk memproses secara hukum. Malam hari ini kita akan membahasnya bersama politisi PDI Perjuangan Wayan Sudirta yang live dari Denpasar, Bali. Selamat malam, Pak Wayan. Pak Wayan, sudah tersambung? Oke, tampaknya masih ada gangguan komunikasi. Kita akan coba perbaiki lebih dahulu. Tapi yang jelas, saat ini yang sudah hadir di studio Kompas TV adalah Edi Mulyadi, Sekjen GNPF MUI, yang menjadi koordinator. GNPF Ulama. GNPF Ulama, yang menjadi koordinator lapangan saat aksi di depan gedung MPR DPR pada hari Rabu yang lalu. Karena Pak Wayan masih kita coba kembali hubungan audionya, saya mau ke Pak Edi lebih dulu. Oke. Anda korlap waktu hari Rabu lalu. Betul. Ada insiden pembakaran, betul? Betul. Apakah itu direncanakan? Saya gini, pertama saya ingin menyebutnya bukan insiden. Saya lebih suka menyebutnya accident.
langsung menyambut pertanyaan kedua. Apakah direncanakan? Tidak sama sekali. Tidak ada rencana pembakaran bendera, apalagi pembakaran bendera PDIP. Tapi sebelum masuk panjang lebar, saya sebetulnya... Sebentar. Kenapa ketika saat itu ada yang bawa bendera PDIP? Dari mana dapat benderanya? Sebagai korlap, saya lebih banyak di atas mobil komando. Jadi saya nggak tahu persis siapa yang bawa, bagaimana caranya. Bahkan ketika ada yang bilang, abis ini kita bakar bendera. Spontan saya jawab, emang ada benderanya? Gitu. Abis ini kita bakar bendera PKI, emang ada benderanya? Karena memang dalam rapat-rapat kita tidak ada agenda bakar bendera. Oke. Gitu. Jadi boleh dong saya mungkin sedikit menyimpulkan bahwa ada seseorang yang memang saat itu bawa bendera PDIP? Ada. Dan itu tidak terdeteksi sama sekali oleh Anda sebagai korlap? Saya tidak tahu. Oke, lalu apa yang terjadi? Lalu yang terjadi, saya ingin mundur dikit ya. Sebetulnya aksi itu kan aksi menolak RUU HIP. Ya. Dengan segala hormat teman-teman media memang menulis aksi itu. Tapi sekali lagi dengan segala hormat sangat kurang memadai sebagai sebuah event besar. Ya kan? Kita sama-sama wartawan, tahu ada yang namanya news value segala macam gitu kan. Tapi mungkin nggak tahu lah, masing-masing punya pertimbangan redaksi, it's okay. Kemudian bergeser ke arah pembakaran bendera. Ya saya sebetulnya tidak ingin bicara seperti ini, karena kalau begitu saya ikut jawab, saya ikut irama juga. Tapi ya oke lah, karena daripada... Tapi kan Anda korlap, mau tidak mau, kalaupun Anda tidak tahu, harus ada yang bertanggung jawab atas eksiden ini, kalau tidak mau dibilang insiden. Iya, eksiden. Jadi yang pertanyaannya kalau dibilang apakah itu bagian dari rencana, sama sekali tidak ada. Tidak ada. Jangankan bendera PDIP, rencana bakar bendera PKI pun tidak ada. Kalau kemudian ternyata saya sebagai korlap menyetujui, saya memang melihat antusiasme massa. Itu ribuan manusia, begitu semangat. Maksud Anda menyetujui apa, Pak Edi? Artinya ada bagian prosesi ya, prosesi dari pembakaran bendera itu. Yang saya tahu bendera PKI. Oke, gitu. Jadi Anda taunya, Anda menyetujui karena Anda taunya bahwa itu bendera PKI. Tapi Anda tidak tahu bahwa itu bendera PDIP? Tidak tahu. Sebelumnya tidak tahu. Oke. Kalau kemudian Anda tadi bilang bahwa tidak ada rencana pembakaran bendera apapun, kok kemudian Anda bisa setuju? Tuh, kan saya bilang tadi bahwa suasana histeria massa begitu rupa, antusias massa begitu rupa, dan memang sudah terbentuk bahwa gini, kalau aksi-aksi sebelumnya orang sering mengidentifikasi ini aksinya umat Islam. Ya. Kali ini adalah aksi rakyat Indonesia, karena yang dipersoalkan adalah ideologi Pancasila. Dan itu memang luar biasa. Kita bisa lihat, bahkan kita kasih kesempatan dari pemuda Pancasila untuk orasi. Sebelumnya mana pernah ada, ya kan? Ada beberapa ormas-ormas yang tidak dilabeli ormas Islam. Kita kasih kesempatan, gitu loh. Karena ini aksi bersama, dan itu geloranya luar biasa. Jadi begitu ada usulan begitu, saya pikir bagus juga untuk bagian dari aksi, saya setujui. Oke, lalu kapan Anda tahu bahwa yang dibakar itu bendera PDI Perjuangan? Ketika dibentang. Lalu? Ketika dibawa ke lokasi, saya minta dari mobil komando jaga jarak supaya agak lebar. Bahkan saya minta laskar untuk jaga. Saya nggak tahu ada dua, karena kan dempetan. Begitu dilepas. Tunggu, ada dua apa ini? Dua bendera. Dua bendera. PDI Perjuangan semua? Enggak, PKI satu. Oke, terus? Lalu begitu dibuka, kaget juga. PDIP. Apa yang Anda lakukan? Waktu itu saya bilang, karena saya tahunya pertama ada dua, saya bilang satu-satu. Maksudnya dibakar satu-satu, supaya jaga jarak, supaya nggak kena badan. Saya bilang, karena itu kan plastik. Plastik kalau menetes kan kasihan juga. Ya. Nah gitu, begitu dibakar, satu dia bentak, PDIP. Kemarin ada yang tanya kepada saya ketika saya di Polda, polisi, kalau Pak Ustadz lihat itu kenapa nggak dilarang? Itu dia pertanyaan saya selanjutnya. Saya bilang, gila bos, saya bilang gitu sama polisi. Enggak, kenapa gila? Suasana seperti itu. Nggak mungkin saya bilang, yang PDIP jangan dibakar. Ya, wah, nggak mungkin. Dan entah bagaimana, salah seorang perwira di Intelkam juga mengatakan, kalaupun saya ada di situ, saya nggak berani juga cegah. Boleh tidak kalau kemudian saya bilang Anda sebagai korlap sedikit banyak ada pembiaran ketika melihat ada bendera PDIP yang turut terbakar? Tidak bisa ambil sikap lain. Karena? Karena memang nggak mungkin dihentikan.
backfire buat saya. Oke. Oke. Lalu apa langkah Anda selanjutnya? Ya sudah, lihat peristiwanya. Kemudian beritanya saya juga nggak tahu, tiba-tiba jadi seru. Ramai wartawan bolak-balik tanya saya masih belum tahu apa yang terjadi sampai besok paginya. Oh begitu, ya sudah, kita daripada kita jawab satu-satu, ya ada kita bikin keterangan. Oke, lalu dalam keterangan itu apa yang Anda sampaikan, Pak Edi? Seperti barusan tadi, bahwa ini eksiden, tidak ada rencana, bahkan seperti kata para pimpinan kami, Ustadz Yusuf Muhammad Marta, Ustadz Selamat Ma'arif, ada tadi Ustadz Haikal Hasan, ini justru diduga penyusup. Bukan mustahil, dilakukan oleh penyusup, bukan mustahil. Jadi mereka ingin sengaja membuat suasana gaduh, kacau dan sebagainya, ya paling gampang memberikan stigma buruk lah. Gitu loh. Andaikan benderanya dua-duanya PKI, Anda tidak akan bilang itu penyusup? Karena nggak bakal rame. Nggak bakal rame. Dan itu memang ya bagian. Dan ketika sudah ramai Anda bilang penyusup? Bisa jadi. Karena tidak ada dalam anggaran. Tidak ada dalam rencana kita. Oke. Nggak ada. Oke. Adakah dalam pernyataan itu Anda kemudian dari perwakilan Korlap meminta maaf? Apa yang harus minta maaf kan? Karena itu eksiden menurut Anda? Eksiden. Jadi tidak ada yang perlu dimintai maaf? Dan memang kalau gini, begitu dibuka, begitu dibakar, kalau Anda nggak hadir oke, tapi kalau ada videonya itu massa histeria sekali. Polisi pun tanya sama saya, kok dibiarkan? Oh, bahkan kok ini kan saya kan sebagai Korlap memberitahukan acara kepada polisi yang tantangan saya. Acaranya itu aksi itu tolak RUU HIP, ya kan? Bukan selamatkan NKRI dan Pancasila dari komunisme, yaitu RUU HIP tadi. Kenapa bergeser ke bubarkan PDIP? Kan begitu kan antara lain kan? Saya bilang, bos, kalau nggak terhindari bahwa PDIP sebagai partai yang ada komunisnya itu sudah jadi common sense. Dari mana Anda bisa bilang common sense? Sebentar, daripada saya yang bertanya, mending saya langsung minta Pak Wayan Sudirta untuk menjawab. Pak Wayan sudah bergabung bersama kami? Pak Topi, ya. Silakan Pak Wayan, responsnya. Yang ini. Saya tadi dihubungi beberapa teman, termasuk dari Kompas, minta agar ada dialog. Nah, terima kasih, saya sudah diundang. Tapi saya tekankan posisi saya sebagai anggota Komisi 3 ya Pak ya. Oke. Nah, sebagai anggota Komisi 3, kewajiban saya mengingatkan bahwa polisi kalau sudah ada peristiwa seperti itu, ada faktanya, ada laporannya, satu yang harus dia lakukan adalah dia tidak boleh diam. Dia melakukan penyelidikan. Tingkat selanjutnya ada penyidikan. Yang jauh lebih penting dari penyidikan itu adalah bagaimana semua warga negara sama kedudukannya di depan hukum. Bahwa kita sering berbicara demokrasi di Indonesia, demokrasi di Indonesia menganut sistem yang bersandingan dengan nomokrasi, negara hukum. Jadi demokrasi tidaklah bebas sebebas-bebasnya, karena ada hukum yang mengatur sebagai negara hukum. Ya. Dan dari posisi ini sebagai anggota Komisi 3, tegakkan aturan. Wahai Kapolri, jangan pandang bulu, jangan gamang. Jangan gamang ketika menghadapi tindakan-tindakan yang agak sarkas. Menurut Anda kepolisian gamang, Pak Wayan? Saya tidak mengatakan gamang, karena dengan menghadapi teroris saja mereka mantap. Saya hanya mengingatkan, karena sering ketika ada kejadian-kejadian yang mengundang massa banyak, polisi itu menurut pengalaman saya sebagai pengacara masih pakai hitung-hitungan. Oke. Sering mereka mengatakan unsur-unsurnya terpenuhi, unsur pidananya terpenuhi, bagaimana dukungan masyarakat. Oleh karena itu perlu mengingatkan, jika unsur-unsur sudah terpenuhi, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Apalagi pembakaran seperti itu jelas-jelas sudah tindakan majelis hakim sendiri. Tinggal sekarang bukti-bukti yang disampaikan oleh rekan-rekan yang melapor, karena pasti sudah melakukan konsultasi, saya mendengar itu, maka saya berani mengatakan, lugaslah polisi. Karena kalau sekali polisi bertindak tidak adil, sekali polisi bertindak ragu-ragu, masyarakat besok akan berpikir was-was. Loh, menyangkut partai saja yang melakukan laporan benderanya dibakar,
Kalau penanganannya tidak cepat, tidak lugas, bagaimana kalau itu menimpa rakyat kecil? Kalau kemudian Pak Edi di sini tadi bilang itu adalah sebuah kecelakaan, accident, bukan insiden. Tanggapan Anda, Pak Wayan? Ya, kalau di dalam teori hukum kan ada unsur kesengajaan. Ada niat. Nah, itu polisi yang akan memenuhi unsur-unsur dan pengadilan yang akan memutuskan. Ada nggak unsur kesengajaan? Kalau bahasa Belandanya, kesengajaan diartikan willen and weten handelen. Dimaui nggak itu? Diniati nggak itu? Nah, pertanyaannya, ada pembakaran, diniati nggak itu? Kalau dia niat membakar tidak menyiapkan bendera, apa yang dibakar? Menyiapkan bendera. Kalau tidak ada korek atau api yang membakar, apa yang digunakan untuk membakar? Niat itu bisa terjadi pembakaran dan terwujud apabila ada bendera yang disiapkan, ada api yang digunakan untuk membakar, dan ada pelaku yang melakukan pembakaran. Kalau kemudian argumentasinya adalah benderanya tadi argumentasinya niatnya bukan bendera PDI Perjuangan. Nah, itu nanti polisi yang akan mengumpulkan bukti-bukti, pelapor juga akan mengumpulkan bukti-bukti. Oke, saya harus jeda sebentar, tapi nanti setelah jeda kita akan melanjutkan perbincangan ini. Saya mau tanya kepada Pak Wayan, apa sebenarnya makna dari reaksi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri yang sampai menyatakan terus rapatkan barisan. Jangan kemana-mana saudara, saya akan segera kembali dalam Sapa Indonesia Malam.